Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tentang perencanaan presentasi yang efektif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media presentasi dengan dosen pengampu Ibu Retno Widyaningrum. Simak videonya hingga selesai ya. Pada materi proses pengembangan presentasi yang efektif, terdapat 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Yang disajikan di sini adalah tahap perencanaan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal audiens dengan tepat, mahasiswa mampu menentukan tujuan dengan tepat, mahasiswa mampu memilih konten dengan tepat, dan mahasiswa mampu menentukan strategi dengan tepat. Daftar materi. Yang pertama, mengenal audiens. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih konten. Dan yang keempat, menentukan strategi. Perencanaan atau planning adalah salah satu dari 2 blok bangunan yang menjadi dasar presentasi yang efektif. Perencanaan mempertimbangkan 4 faktor, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari audiens kamu, seperti seberapa banyak pesertanya, berapa rentang umur mereka. Kamu juga harus mengetahui latar belakang pendidikan dari audiens kamu, apakah mereka berada pada sekolah menengah atas, mahasiswa, atau telah memiliki gelar pendidikan. Akan sangat membantu jika mengetahui karakteristik etnis dan sosial ekonomi audiens kamu. Menentukan tujuan memiliki arti apa yang kamu ingin audiens kamu ketahui, lakukan, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi kamu. Menggambarkan tujuan dengan jelas sangat penting untuk evaluasi presentasi. 3 kategori tujuan. Yang pertama ada tujuan psikomotor, berkaitan dengan keterampilan seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan. Yang kedua tujuan kognitif, meliputi penamaan hal dan pemecahan masalah. Yang ketiga tujuan afektif, terdiri dari hal-hal seperti perasaan dan penghargaan. Dalam memilih konten, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, isi presentasi didasarkan dengan tujuan dan pengetahuan audiens sebelumnya. Yang kedua, dimulai dari ikhtisar umum, lalu bertahap lebih mendalam. Mengorganisasikan konten dapat dimulai dengan gambaran umum terlebih dahulu, diikuti dengan detail langkah demi langkah, atau konten dapat diatur dengan cara lain yang sesuai dengan audiens, presenter, dan materi. Yang ketiga, kamu mungkin tidak mampu untuk mendeskripsikan audiens secara detail. Namun, kamu dapat mencari tahu pengetahuan dan karakteristik mereka yang relevan dengan isi presentasi kamu. Setelah kamu memutuskan pilihan dan mengorganisasi konten pesan yang ingin disampaikan, kamu siap untuk memutuskan strategi yang tepat. Dalam menentukan strategi, ada beberapa hal yang perlu kamu pikirkan, seperti bagian mana dari pesan kamu yang paling baik untuk dikomunikasikan dengan kata-kata, bagian apa yang paling baik dikomunikasikan dengan visual, materi audiovisual apa yang dapat membantu kamu mengkomunikasikan ide-ide kamu. Berbagai bahan dan teknik audiovisual dapat berkontribusi pada komunikasi yang efektif. Jadi, pilih dengan cermat ya. Dalam menentukan strategi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai spesifik dalam media audiovisual. Beberapa dari nilai-nilai ini adalah: yang pertama, media audiovisual mampu menarik perhatian audiens. Ketika kamu memproyeksikan slide atau memainkan sebuah program video, audiens cenderung melihat apa yang sedang ditampilkan. Yang kedua, media seperti grafik dapat memperjelas dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. Yang ketiga, media seperti gambar realistis atau representasi grafik memberikan makna pada kata-kata yang digunakan. Yang keempat, media audiovisual membantu mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Yang kelima, media audiovisual membantu audiens mempertahankan apa yang dilihat dan didengar lebih lama daripada materi yang baru saja didengar. Pilihan media yang digunakan dalam presentasi tergantung pada konten pesan, karakteristik media tertentu, dan preferensi media.
Tergantung pula pada fasilitas di mana presentasi dilaksanakan, misalnya jenis dan ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan daya listrik yang memadai, dan konektivitas jaringan. Masing-masing dari berbagai jenis media yang digunakan dalam presentasi memiliki karakteristik khusus dan harus dipertimbangkan dengan cermat jika media tersebut ingin digunakan secara efektif. Berikut merupakan contoh media yang dapat digunakan untuk presentasi efektif. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga kamu dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.